Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa man tabi'ahu dah, amma ba'd. Segala puji bagi Allah yang mana dengan berkat limpahan hidayah, taufik serta inayahnya kita alhamdulillah dapat berhadir di tempat yang mudah-mudahan Allah berkahi ini. Yang mana kan kita sebelum-sebelumnya tuh bila malam nih, apalagi jam 3-an nih nah itu jauh lawan ibadah, jauh lawan Allah Subhanahu wa taala, bahkan guring sampai tariul-liur ya Allah. Nah, alhamdulillah kita malam ini diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membaca khususnya Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana malam ini malam 12 Rabiul Awal bertepatan dengan tanggal kelahiran junjungan kita, penghulu kita, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah bertepatan juga dengan malam yang mulia, yaitu malam Jumat ya Allah. Tapi ada di situ timbul pertanyaan, kenapa bahwasanya Nabi Muhammad itu dilahirkan di hari Senin, bukan dilahirkan di hari Jumat yang mulia? Ada itu pertanyaan timbul. Kenapa Nabi Muhammad ini dilahirkan di hari Senin, bukan di hari Jumat yang mulia? Di situ disebutkan oleh para ulama, Rasulullah seandainya Rasulullah tuh dilahirkan di hari Jumat atau di malam Jumat, niscaya orang-orang akan berpendapat bahwasanya Rasulullah mulia karena terlahir di hari Jumat ya Allah. Karena Jumat sudah mulia. Seandainya Rasulullah terlahir di hari Jumat atau di malam Jumat, niscaya orang-orang berkeyakinan bahwasanya Rasulullah mulia karena terlahir di hari Jumat. Tapi kan nyatanya kenapa Rasulullah terlahir di hari Senin? Itu menunjukkan bahwasanya apa? Rasulullah mulia bukan karena hari ilahi beliau, tapi kenapa hari Senin menjadi mulia? Nah, kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya Rasulullah mulia bukan karena terlahir di waktu yang mulia, tapi waktu yang mulia menjadi mulia karena terlahirnya baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tak lupa juga salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini ulun diperintahkan Habib untuk memberi mauizah aja, padahal ulun ini terkhusus maksudnya orang yang bukan ahli, bukan orang yang pantas dan untuk berbicara di sini. Jadi ini semata-mata hanya untuk menjunjung perintah Habib. Mudah-mudahan dengan berkat ridanya Habib kita mendapatkan ridanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Quran di surah Al-Anbiya ayat ke-107 Allah berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Allah berfirman kepada Nabi Muhammad, "Wahai Muhammad, tidaklah kami utus akan engkau kecuali rahmatan lil alamin, hanya saja untuk menebar kasih sayang bagi seluruh sekalian alam, seluruh makhluk yang ada." Jadi rahmat Rasulullah itu, rahmat kelahiran baginda Rasulullah itu bukan hanya terkhusus bagi orang yang mukmin, bukan hanya terkhusus bagi orang yang mukmin, tapi apa? Lil alamin, untuk seluruh sekalian alam atau makhluk. Sudah kita tahu bahwasanya rahmatnya, salah satu rahmat kelahiran Rasulullah bagi orang yang mukmin itu apa? Tatkala disebutnya nama Nabi baginda, hati orang-orang yang beriman itu menjadi lapang ya Allah, menjadi senang, menjadi tenang. Nah itu salah satu rahmat bentuk kasih sayang Allah terlahirnya ke
dunia ini. Dan rahmat Rasulullah bagi orang yang kafir, salah satunya apa? Salah satunya contoh kan dahulu apa orang kafir ini kada kau bertahan lawas di dunia nih. Orang kafir di zaman nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad, orang kafir itu kada bertahan lawas. Bilanya ingkar lawan nabinya maka langsung Allah azab ya Allah sebagaimana kaum Nabi Lut, sebagaimana kaum Nabi Saleh, sebagaimana kaum Nabi Nuh, itu kada bertahan lawas kaumnya, langsung diadab oleh Allah tatkala ingkar kepada nabinya. Coba Nabi Muhammad 1500 tahun yang lalu sudah lebih Nabi Muhammad diutus ya, kalau sampai sekarang masih ada orang yang kafir, adalah Allah turunkan adab yang menghabiskan orang kafir? Ada. Itu salah satu rahmat Allah kepada orang yang kafir. Dan rahmat ini bukan rahmat Rasulullah diutus nih. Itu tidak hanya terkhusus di dunia saja, ada. Sampai di akhirat itu rahmat diutusnya Nabi Muhammad masih kita dapat rasakan ya kalau. Rasulullah tatkala yaumal qiyamah, tatkala di akhirat itu ada berada di 4 tempat. Berada di 4 tempat. Yang pertama Rasulullah itu ada di padang mahsyar. Padang mahsyar, nah di situ ada Rasulullah. Di padang mahsyar itu Rasulullah di situ di padang mahsyar itu dikumpulkan manusia dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat kelak. Nah, di luar banyaknya itu manusia. Jadi dihalau kan mahsyar itu dihalau artinya itu manusia dihalau ke suatu tempat untuk dihisap, diperhitungkan amal ibadahnya. Nah, di situ Rasulullah ada. Rahmat Rasulullah di padang mahsyar apa? Tatkala manusia sudah tak kumpul, belum juga Allah hisap, padahal apa di padang mahsyar itu salah satu bentuk siksa juga bagi orang yang maksiat. Karena apa? Bagi orang maksiat di padang mahsyar itu panasnya seakan-akan kata para ulama matahari berada sejengkal di atas kepalanya. Saking panasnya maka manusia di banyak saat itu tuh. Nah, di sana orang-orang merasakan rahmat Nabi Muhammad kayak apa? Allah. Jadi Nabi Muhammad bapadah wadah Allah, wahai Allah, ini manusia seluruhnya sudah tak kumpul, capati ibaratnya dihisap, capati dihisap, kasihan manusia di luar panasnya sudah. Nah, itu rahmat Nabi Muhammad ada, syafaat Nabi Muhammad ada kepada seluruh yang ada itu. Nah, saya kira cepat dihisap, jadi sudah tuntung dihisap kasirat saja ya kalau. Nah. Jadi di padang mahsyar seluruh manusia itu dikumpulkan ya Allah, seluruh manusia dikumpulkan. Tatkala seluruh manusia sudah berkumpul di situ, di saat itu ada kina Allah berfirman kepada seluruh yang ada. Kata Allah apa? Wahai mata-mata berpejamlah. Bekicing bahasa kitanya, bekicing. Kenapa jadi Allah perintahkan di padang mahsyar itu manusia untuk sesaat untuk berkicing? Kenapa? Karena di situ akan lalu siapa? Anak perempuan dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Sayyidah Fatimah. Jadi di padang tatkala berkumpul seluruh manusia, Allah perintahkan untuk berpajam satu mat. Kenapa? Karena akan ada yang lewat, yaitu Sayyidah Fatimah putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Itu salah satu kemuliaan yang Allah berikan kepada Sayyidah Fatimah. Karena Sayyidah Fatimah ini lagi di dunia itu sudah dikenal sebagai orang yang sangat pemalu, sampai tatkala beliau garing yang membawa kepada sakaratul maut, itu Sayyidah Fatimah ini berwasiat kepada sang suami, yaitu Sayyidina Ali. Kata beliau apa? Wahai Ali, apabila aku meninggal kaina, yang membawa jasadku ikam haja, jangan orang lain, ikam jasa orangan, kayak pakah, gindong kah, kayak pakah.
Saking pemalunya beliau, kada hendak sampai jasadnya pun digendong oleh orang lain, kada hendak beliau. Dan juga berwasiat, wahai Ali, apabila kini aku telah meninggal, kubur aku di malam hari. Kubur aku di malam hari, sehingga kada banyak orang yang mengetahui di mana letak kuburku. Saking pemalunya beliau. Sehingga tatkala hari kiamat di padang mahsyar, tepatnya tatkala Sayyidah Fatimah hendak lalu, di situ Allah perintahkan untuk seluruh yang mempunyai mata untuk berpajam, saya kira jangan melihat Sayyidah Fatimah. Nah, saking mulianya Sayyidah Fatimah. Sayyidah Fatimah inilah anak perempuan yang paling Rasulullah sayang. Anak perempuan yang paling Rasulullah sayang. Kenapa? Jadi Rasulullah itu tatkala sedih apa-apa, Fatimah bang, Sayyidah Fatimah bang. Tatkala ayat turun, wa im minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Tatkala ayat itu turun, yang mana artinya tidak ada di antara kalian wahai manusia kecuali mendatangi, dan ketetapan tersebut sudah ditetapkan oleh Allah. Nah, itu artinya, jadi Rasulullah saat itu menangis. Rasulullah menangis yang bersangatan. Rasulullah ini menangis bersangatan tatkala turun ayat tersebut. Karena Rasulullah ini rahmah, sangat kasih sayang kepada umatnya, sangat kasih sayang kepada seluruh alam, sehingga tatkala turun ayat seluruh manusia akan wariduha, akan mendatangi neraka, Rasulullah di situ bersangatan menangis. Kada purun melihat umatnya khususnya mendatangi neraka. Kada purun Rasulullah menangis behemat. Lalu para sahabat tatkala Rasulullah menangis behemat, para sahabat kada ada yang waninya. Kada ada yang waninya membujuk atau menghibur Rasulullah. Kada ada yang wani. Lalu suatu sahabat diutus kepada rumah kepada Sayyidah Fatimah. Dikatuk oleh sahabat, wahai Sayyidah Fatimah, wahai Sayyidah Fatimah. Nah, di situ Sayyidah Fatimah di dalam rumah aja kada membuka lawang. Kenapa aja Sayyidah Fatimah? Kata sahabat tadi wahai Fatimah, tu abah pian, tu Rasulullah menangis yang bersangatan. Kami kada tahu kenapa Rasulullah menangis, kada tahu. Ada yang wani manakuni. Coba pian datangi, coba dibujuk atau dihibur Rasulullah, tu saya kira ampeh menangis. Ayo hajar jana Sayyidah Fatimah tarus ya bedahulu kina aku menyusul ke tempat situ. Jadi tatkala itu Sayyidah Fatimah keluar Sayyidah Fatimah dengan suatu pakaian yang disebutkan dalam suatu kabar bahwasanya pakaian Sayyidah Fatimah tatkala keluar menemui Rasulullah itu mempunyai 17 tambalan. Baju Sayyidah Fatimah Sayyidah Fatimah ini anak Nabi, lain anak presiden, enggak ada. Bajunya lihat anak Nabi, baju beliau bertambal 17 tambalan, kata Pak Sayyidah Fatimah. Saking mulianya beliau saking mulianya. Nah, di situ hanya Sayyidah Fatimah yang dapat menghibur Rasulullah. Nah, jadi di situ tatkala dihibur oleh Sayyidah Fatimah, Rasulullah pun kembali ampeh menangis begitu-nya. Ya Allah, sahabat kada yang sanggupnya, Sayyidah Fatimah hanya sanggup, ya Allah. Nah, situ salah satu kemuliaan Sayyidah Fatimah, yaitu menjadi anak perempuan baginda yang paling baginda cintai. Dan Rasulullah juga kan ada 4 tempat tadi. Yang pertama di mahsyar, dan yang kedua Rasulullah itu di akhirat ada di Telaga Kautsar. Di Telaga Kautsar kini di sana ada juga Rasulullah. Mahadang umat-umatnya yang sudah tuntung dihisapkan. Nah, di situ umatnya kini minum daripada telaga Rasulullah, yang mana walaupun setiguk minum di Telaga Kautsar itu tak akan haus lagi selamanya. Lalu Rasulullah berada lagi di suatu tempat yang namanya hisab. Suatu tempat yang namanya hisab atau di samping Shiratal Mustaqim. Nah, di situ Rasulullah berada di atas mimbarnya, yang mana letak mimbar Rasulullah saat itu di sebelah kiri daripada Arasy. Di sebelah kiri daripada Arasy. Kenapa Rasulullah memilih mimbarnya di sebelah kiri? Karena sebelah kiri di saat itu lebih dekat kepada sirat, kepada jembatan. Jadi Rasulullah nahab, ibaratnya melihat umatnya yang lalu nahab. Nah, jadi di sana di sirat itu liwar banyak umat yang lolos dan liwar banyak juga umat yang gugur.
Jadi di situ Rasulullah yang banyak syafaat Rasulullah di situ. Rasulullah di situ kada berucap lain kecuali apa? Allahumma salim salim. Kata Rasulullah, ya Allah selamatkan, ya Allah selamatkan. Itu perkataan Nabi tatkala di samping sirat. Nah, tatkala melihat umatnya kan, melihat umatnya yang lalu secepat kilat ada juga. Ada juga umatnya yang lalu beratan ada juga. Ada juga umatnya yang sudah tagalincir bahasa kitanya. Parak sudah gugur Rasulullah. Pas umatnya sudah gugur, belum sampai ke dasar neraka, Rasulullah itu sujud langsung kepada Allah. Sujud langsung Rasulullah. Jadi tatkala Allah melihat sang kekasih nih sujud, ya Rasul, ya Allah apa? Wahai Muhammad, angkat kepala engkau, angkat kepala engkau. Mintalah apa yang ingin engkau minta, niscaya aku kabulkan. Berilah syafaat siapa yang engkau hendaki, maka aku beri syafaat orang itu. Jadi tatkala seorang hamba itu gugur menuju jahanam, Rasulullah langsung sujud, ya Allah beri syafaat si fulan itu, nah beri syafaat si fulan itu si fulan termasuk umat ulun juga. Sehingga apa yang paling terakhir diselamatkan oleh Allah di saat itu disebutkan dalam suatu kabar apa yang paling terakhir ini ialah anak yang mendurhakai kepada orang tuanya, itu orang yang paling terakhir diberi syafaat oleh baginda. Lalu saat itu apa Rasulullah nih sudah habis dah orang kan lalu disirat. Rasulullah nih hendak kayak masuk ke surga habis itu sudah dah umat-umatnya masukannya dalam surga. Jadi Rasulullah hendak masuk saat itu. Pas Rasulullah hendak masuk, timbul Rasulullah mendengar sedikit suara, ya Muhammad tolong aku, ya Muhammad tolong aku. Nah, padahal beliau sudah parak lawan surga. Hendak masuk aja lagi, ibaratnya salangkah aja lagi masuk surga, timbul Rasulullah mendengar perkataan yang itu nah. Lalu Rasulullah apa babulik beliau. Kada jadi masuk ke surga, babulik dulu, babulik. Sujud pulang kepada Allah, wahai Allah, ulun mendengar nah. Ada perkataan yang sedikit, artinya perkataan yang gimit nih nah. Aku mendengar ada orang yang minta tolong kepada aku, siapa dia? Siapa dia? Wahai Rasulullah, ya Allah, berilah syafaat dia. Ya Allah apa? Wahai Muhammad, untuk kali ini kada kawa amaku. Untuk kali ini aku kada kawa karena kata Allah aku sudah berjanji bahwasanya orang yang durhaka kepada orang tua ini kada bakal masuk surga. Kada bakal masuk surga. Nah, jadi di situ tapi ya Allah mesti kata Nabi Muhammad, tapi ya Allah mesti ada caranya nih kayak apa orang nih masuk surga, mesti ada. Ya Allah napa kawa orang nih masuk surga. Kawa tapi napa tapi dengan syarat kuitannya itu rida, kuitannya rida. Nah, jadi Rasulullah di situ napa sangat ingin nih nah umatnya yang durhaka kepada orang tua nih tetap masuk surga. Rasulullah tadi napa bulik mencari kepada orang tuanya masing-masing berapa puluh ribu orang yang durhaka lawan orang tua. Rasulullah kulilik-kulilik di surga mencari orang tuanya yang orang tua yang si anak yang durhaka nih. Kulilik-kulilik Rasulullah. Ikam ialah kuitan si Fulan bin Fulan, ya itu ya anak ikam dalam neraka, berilah dia keridaan, nyaman aku kawan memberi syafaat kata Rasulullah itu. Berapa puluh ribu yang anak durhaka, berapa puluh ribu juga Rasulullah mencarikan kuitannya tuh nana. Jadi ibaratnya mengalihi bangetnya kalau anak yang durhaka ini mengalihi banget Rasulullah. Sehingga sudah habis kena anak yang durhaka itu Rasulullah beri syafaat. Saat itulah Rasulullah masuk juga ke dalam surga yang berdahulu. Jadi kita membalas rahmat Rasulullah, kasih sayang Rasulullah kayak apa lagi dengan cara dengan mengamalkan sunnah-sunnah beliau, memperbanyak salawat kepada beliau. Ya kalau itu pang lagi cara kita tuh nah untuk membalas jasa beliau. Bahkan yang demikian pun sunnah Rasulullah ibaratnya nih buhan kita berataan menggawi kada pacang kada pacang terbayar jasa Rasulullah terhadap kita ya kalau. Nah jadi itu barang yang kawa itu namanya menyenangkan hati baginda dengan cara apa menggawi sunnah-sunnah beliau dan menyerta kata para ulama niat yang paling baik di akhir zaman ini yaitu selalu kita sertakan niat untuk menyenangkan hati baginda Nabi Muhammad SAW. Apapun yang kita kerjakan kita niatkan untuk menyenangkan hati baginda karena itulah salah satu cara kita
untuk membalas jasa Nabi Muhammad ya. Kalau itulah yang dapat ulun sampaikan.